teman-teman kemarin sudah diisi belum? Itu yang dari Mas Anwar. Ini di Kopas aja ya, dibuat spreadsheet sendiri. Ini karena saya share hanya untuk dilihat aja, nanti bisa Kopas aja dari sini ke spreadsheet, buat spreadsheet masing-masing dengan template ini juga. Jadi nanti maksud dari ini kita tuh harus cek yang bagian tim kita yang admin, misalnya yang admin, dia harus mengerti akan hal-hal tersebut ini yang berikut ini. Ini checklist-checklistnya. Nanti kalau misalkan dia paham terkait produk, jenis, ini kita checklist saja. Jadi tujuannya buat apa ini? Apabila ada salah satu poin di sini tim adminnya nggak tahu, jadi saya bisa manage bagian apa yang harus saya ajarkan ke tim adminnya begitu. Ini khusus untuk kepala toko ya, kepala toko ngecek ke timnya. Jadi ini kan ada masing-masing. Jadi ini ada admin, untuk admin, kemudian untuk accountingnya, admin keuangannya, kemudian sini ada untuk admin gudang juga, dan yang terakhir itu ada sales. Nah, jadi ini tugas untuk kepala toko gitu. Tugas kepala toko itu ngecek timnya itu, mereka timnya itu sudah memenuhi kualifikasi ini belum gitu. Nah, kalau misalkan ada yang belum, nanti saya bisa nge-manage apa saja yang akan saya ajarkan ke tim yang belum paham terkait beberapa poin-poin yang di sini gitu. Itu tujuannya buat itu. Oke, jadi ini belum dikerjain ya. Oke, nggak apa-apa, mungkin setelah ini nanti bisa dikerjain ya untuk checklist ini. Ini seharusnya ini Mas Wahid juga udah tahu sih maksudnya buat apa. Oke. Oke, mungkin bisa kita lanjut aja ke materi selanjutnya. So, kita ke sini. Tadi kita sampai materinya, kita sampai ke ini ya, bagian pembelian. Kita barusan input pembelian dan sampai ke pembayaran juga ya. Pembayaran tadi sama seperti penjualan, sama. Harusnya sudah paham ya, saya anggap semua sudah paham. Kemudian ini ada retur pembelian. Cara retur pembelian juga sama, hampir sama dengan yang penjualan. Kita dari masuk dari detail pembelian, kita sini masuk ke kita cari transaksi mana yang mau kita retur, klik aja detailnya. Kemudian ini refresh dulu ya. Jaringan. Oke. So, nah, jadi cara returnya itu yang penting ini pembelian ini harus selesai dulu, harus selesai dengan status komplit, maka ini baru bisa dilakukan cancel, retur atau cancel gitu. Misalnya kalau dia cancel, maka transaksi itu akan di cancel, dibatalkan, dan tidak bisa dilakukan transaksi apapun itu. Gitu. Jadi kalau dia retur, masih bisa kita melakukan transaksi retur, misalkan pengembalian sebagian produk yang sudah kita beli, misalkan cari mana yang tadi. Ada beberapa produk contohnya. Oke, ini. Jadi kita misalkan mau retur sebagian nih. Jadi kan kita ada beli 10 sama 10. Jadi kita misalnya mau retur 5 gitu. Caranya kita klik aja retur. Klik ya.
kemudian kita masukkan jumlah yang akan diretur. Tadi kan kita beli awalnya kan ini ada 10. Nah, misalnya kita mau retur 5. Jadi kita masukkan sini aja saja angka 5. Oke. Dan misalnya sini ada produk yang varian original. Misalkan ini nggak ada retur, kita hapus aja. Misalkan hapus saja. Ini langsung masuk ke ininya aja ya. Langsung masuk ke metode pembayarannya. Misalkannya metode pembayarannya itu langsung kita transfer bank. Baru masukkan catatan penjualannya. Lalu klik simpan. Oke. Maka yang kita catat sebagai retur tadi akan masuk ke bagian ini tadi, ke halaman detail retur. Nah, ini dia. Jadi jumlahnya 5. Inilah adanya jumlah stok produk yang sudah kita retur tadi. Oke. Nah, untuk menyelesaikan ini peraturan kita dengan klik proses saja. Maka stok produk yang sudah masuk sebelumnya waktu kita pembelian itu yang sebelumnya sudah masuk ke sistem, maka kalau kita sudah melakukan proses waktu pembelian, maka produk itu akan otomatis stoknya keluar gitu dari sistem kita. Oke, untuk pengecekan kita cek di sini kartu stok. Nah ini dia. Jadi tadi kan kita ada retur keripik Walado ini di gudang 1. Dan ini dia keluar, maksudnya keluar ini kan waktu kita melakukan returan tadi. Nah, jadi sisanya itu sisa saldo jadi 5 pas ini saldo akhirnya. Oke, untuk pembelian data pembelian oke sudah. Dan untuk cara pembayarannya juga sama ya, pembayarannya sama seperti biasanya. Ini kita selesaikan aja dulu biar komplit, kemudian kita lakukan pembayaran sama seperti yang sebelumnya. Klik bayar, pilih akun, kemudian cari akunnya, kemudian klik simpan. Maka pembayarannya selesai diverifikasi. Oke. Misalkan nih ada kesalahan atau gimana, cancel retur bisa. Misalkan mau nggak jadi retur gitu kan. Nah, jadi kita bisa cancel aja nih pencatatan returnya gitu. Kita cancel aja, klik cancel, baru klik keterangan cancelnya apa. Misalkan gini, klik ya. Maka semua catatan retur tadi sudah tercancel, sudah dibatalkan. Nah, jadi stok yang sudah keluar tadi dari sistem maka otomatis akan masuk kembali gitu ke dalam stok kita. Nah, ini. Oke. Oh, itu belum diprosesnya. Jaringannya agak lambat. Gudang 1. Oke. Nah, tadi pembelian. Oke. Ya, untuk pembelian. Oke. Loh, belum tercancel tadi. Oh, tadi cancel pembayaran tadi ya. Sorry. Bukan cancel returnya, ini cancel dulu returnya. Tadi cancel pembayaran tadi, bukan cancel retur. Sorry. Oke, ini cancel pencatatan returnya. Oke, maka persediaan stoknya itu akan kembali menjadi 10. Oke, jadi dari tadi stok yang sudah kita retur itu kita cancel lagi, maka akan masuk kembali dan saldo akhirnya 10 kembali masuk. Oke. Itu untuk retur pembelian, kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau ada kasus yang mungkin bisa kita pecahkan dari materi ini? Misalkan dalam keseharian di sana ada masalah untuk kasus ini enggak ya, kira-kira? Oke, silakan ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya ada ya. Tapi sudah paham ya untuk terkait cara retur ini ya. Oke, mungkin ini sedikit ada penjelasan untuk ini ya. Untuk misalkan untuk filter, kalau misalkan masih ada yang kurang paham, kurang tahu cara ngefilter, nah kita bisa melakukan filter pembelian ini, misalkan berdasarkan pencatatan, berdasarkan tanggal, periode, misalkan untuk yang hari ini aja, kita klik aja ini sekali, baru kita terapkan, nah, maka akan muncul semua transaksi pembelian pada hari ini gitu.
tanggal 17, periode tanggal 17 sampai dengan tanggal 17. Nah, dan ini misalkan kita mau mendownload data ini, caranya dengan kita klik aja download di sini, ada tombol download. Jadi kita akan otomatis masuk ke transaksi ini semua gitu. Dan nanti bentuknya akan bentuk Excel sih biasanya itu. Misalkan gini ya. Oke, tunjukkan dulu caranya. Oke, misalkan gini kita download, maka akan masuk file Excel nih gitu. Download. Kita buka contohnya seperti ini. Nah, maka akan tampil semua pencatatan transaksi pembelian pada tanggal 17. Oke. Jadi sini dalam kolom-kolomnya sini ada nomor pembeliannya, tanggalnya, tanggal pesanan, kemudian kode gudang, nama gudang, gudang yang maksud gudang ini gudang untuk penyimpanan stok kita gitu. Oke, kemudian ada kode admin, nama admin, kode supplier, dan ini nama suppliernya, nama supplier dari supplier mana kita ambil produknya kita beli, dan ini ada alamat suppliernya, dan seterusnya mungkin sampai sini. Keterangan kode pos juga ini untuk alamat sih, ini alamat, dan ini ada kuantitinya, kuantiti produk pembelian kita. Nah, misalkan kita ini tadi pembelian pisang ya, tadi ada 20 pieces, ini dia. Oke, gitu dia caranya untuk untuk mendownload laporan apa ya, untuk melapor transaksi pembelian gitu. Nah, dan ini juga untuk transaksi pembelian bisa kita cek di laporan juga. Misalkan mau ngecek di laporan, dari sini kita masuk ke laporan dashboard ini, kita klik aja ini salah satunya. Kita mau melihat laporan pembelian, di sini ada menu untuk pembelian. Jadi ini ada pembelian, klik aja laporan pembeliannya kan otomatis masuk laporan pembelian. Maka di sini akan otomatis masuk ke daftar pembelian hari ini sih. Misalkan kita mau cek periodenya dari tanggal 1 sampai dengan hari ini juga bisa, nanti buat periodenya kita pilih, maka akan otomatis semua dari pencatatan pembelian kita dari awal periode sampai dengan hari ini akan masuk dalam satu laporan ini. Dan ini juga bisa langsung kita print ya. Setelah kita mau ngeprint, kita klik aja ini ada klik laporan, maka otomatis akan masuk ke halaman print gitu. Oke. Dan sini ada juga untuk download, bisa kita download laporan ini. Jadi apapun yang tertera di sini, terlampir di halaman ini, semua bisa di-download. Nah, jadi misalkan kita mau grouping ya, misalkan mau filter, mau berdasarkan kemauan kita, mau berdasarkan gudang misalkan. Berdasarkan gudang apa kita, misalkan dari gudang utama. Nah, ini gudang inilah dari pencatatan pembelian dari gudang utama, maka akan semua muncul dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dari gudang utama saja. Ini muncul semua transaksi pembeliannya begitu. Oke. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait pembelian? Paham semua ya? Oke, nggak ada yang ingin tanyakan? Oke, baik, berarti tidak ada yang tanyakan. Kita bisa lanjut aja ke selanjutnya. Kita tadi sudah selesai ya, untuk transaksi penjualan dan pembelian sudah selesai. Tidak ada pertanyaan atau apa, saya anggap semua paham. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsinyasi. Ini menu konsinyasi. Jadi pastinya ya pasti tahu ya, saya anggap semua tahu tentang konsinyasi, karena konsinyasi itu sudah biasa dilakukan dalam jual beli ya, penitipan barang seperti itu. Jadi sini untuk kita awal ini sales, misalkan kita mau menitipkan barang di obat herbal di apotek gitu. Nah, jadi kita hanya tinggal klik ini konsinyasi, tambah konsinyasi, kemudian cari pelanggannya gitu. Misalkan belum ada nih pelanggannya, belum kita buat ya, misalkan apotek apa gitu ya, apotek
apotek mana. Kalau kita pilih grup pelanggannya, misalkan toko herbal, tipe pelanggannya, ini pelanggan boleh, salesnya terserah, salesnya admin aja, oke, apa boleh. Nomor telepon dari pihak apoteknya juga kita input aja, tanggal join seperti biasa. Ini seperti biasa penginputan data pelanggan ya. Oke, cari alamatnya juga. Oke, ini sudah selesai, baru kita klik langsung simpan. Maka akan otomatis masuk kembali ke data ke halaman tambah konsinyasi. Oke, jadi konsepnya di konsinyasi tambah konsinyasi ini adalah jadi kita mencatat barang yang kita titipkan di apotek tersebut gitu. Jadi kita ini kan mau titipkan ke apotek ini, apotek mana ya namanya. Nah, jadi kita mau nitipkan produk herbal kita di di apotek tersebut. Nah, dengan hanya kita cari dulu produknya. Ada ya produk herbalnya, kita masukkan ini aja deh. Ini sari kurma, boleh deh sari kurma. Oke, tambah. Nah, misalnya kita mau nitipkan sari kurma di apotek itu 10 totalnya. Oke. Jadi kan sini semua stok. Stoknya kan awalnya kan stok gudang di gudang kita itu ada 51 nih. Jadi kalau kita masukkan di sini 10, maka stok kita di gudang akan berkurang sesuai dengan yang kita titipkan di apotek tersebut gitu ya. Jadi kalau udah kita masukkan, misalkan mau lebih dari satu produk, bisa klik ini, tambah ini, nggak tambah aja sih. Masukkan produknya produk apa aja. Kalau enggak ya udah satu aja, oke. Nah, baru bisa. Nah, di sini ada catatan konsinyasi, kita bisa masukkan catatan konsinyasi, ini opsional ya. Terserah sih sesuai kebutuhan ya. Baru langsung kita klik simpan aja. Oke. Nah, jadi otomatis semua apa tadi ya, stok kita yang di gudang akan berkurang 10 gitu. Dari yang tadi sebelumnya 51 seharusnya sudah berkurang jadi 41. Kita cek dulu di kartu stok. Oke, tadi ada konsinyasi, stok konsinyasi. Ini gudang apa tadi itu ya? Gudang apa tadi? Kita cek dulu. Gudang apa tadi itu ya? Sari kurma tadi gudang apa ya? Seharusnya dia pindah ke gudang konsinyasi gitu. Kita cari dulu, sorry. Oke. Gudang konsinyasi ini, gudang konsinyasi. Oh, bukan di sini aja, lebih enak. Langsung ke produknya. Tadi ya, sari kurma. Nah, ini dia. Oh, dia gudang utama. Oke. Nah, jadi tadi kan dianya stoknya tuh ada 51 ya. 51, maka dia dikurangi 10 ya ini. Jadi sisanya 41. Jadi ini sisa stok sari kurma kita di gudang kita yang tadi sebelumnya ya, gudang utama gitu. Oke, ini kita masuk lagi kembali ke konsinyasi. Jadi ini kan stok kita sudah pindah ke stok konsinyasi ya. Bukan ini. Nah, misalkan nih di konsinyasi di apotek tersebut ada penjualan seperti ini, seperti flow-nya ini. Mana flow-nya? Flow konsinyasi. Nah, ini ada flow konsinyasi seperti ini. Ya kan misalkan tadi kita sudah menambahkan konsinyasi, misalkan ada penjualan nih, jadi tambah penjualan ya. Kita membuat tambah penjualan konsinyasi caranya dengan cara ini. Ini ada tombol tambah penjualan, kita klik aja tambah. Nah, maka akan otomatis masuk kita ke halaman penjualan. Dan ini untuk data pelanggannya udah otomatis ya masuk, sudah data baku ya gitu. Jadi nggak bisa diubah-ubah lagi. Ini berdasarkan data dari
apotek yang kita konsinyasi, kita titipkan barang gitu. Nah, jadi ini kan sudah otomatis masuk produknya juga, kita nggak perlu pilih-pilih lagi. Dan dia kalau lebih baik jangan dihapus, kalau dihapus nanti nggak bakal muncul lagi. Tapi yang cara kalau misalnya kepencet nih terhapus, maka kan nggak muncul lagi nih produknya. Ini kita bisa ulang aja lagi gitu, kita kembali, kita ulang lagi gini. Nah, jadi tadi kan stoknya ada untuk konsinyasi itu tadi yang sudah kita titipkan ada sekitar 10 ya. Oke, jadi kita misalnya ada penjualan 5 deh, misalnya ada penjualan 5. Baru kita masukkan jumlahnya 5, harganya misalkan kalau misalkan harganya mau dikurangi juga kita bisa edit atau mau ditambah juga bisa berdasarkan penjualannya gitu. Dan kalau misalkan ada biaya ataupun diskon bisa ditambahkan dari sini. Bisa diskon, kalau diskon berdasarkan per produk ini seperti pencatatan penjualan tadi ya, sama ya, penjualan biasa sama. Nah, kita ini bedanya cuma lebih simpel juga, hampir sama dengan ini ya, penjualan kasir, tapi ini nggak langsung ada akun verifikasinya, dia hanya pilih metode pembayaran aja. Misalkan metode pembayarannya cash gitu ya, cash ada cash tunai kasir, ini aja CO tunai kasir. Oke, ini boleh sebagai contoh aja. Yang kita klik simpan, maka stok kita tadi, maka penjualan kita tadi sudah tercatat situ sebagai komplit, tapi belum bayar gitu. Karena kan belum diverifikasi oleh admin. Biasanya untuk yang verifikasi itu adalah admin gitu. Nah, jadi kalau kita mau melihat ini penjualan konsinyasi itu dari mana, kita nandain dari mana? Dari sini. Ini kan ada kode konsinyasi nih. Ini kode ini adalah kode konsinyasi dari apotek yang kita titipkan, gitu. Yang kita konsinyasi. Ini kodenya. Oke, kita cek aja, kita copy. Lalu kita masuk konsinyasinya. Oke. Nah, ini tadi apotek yang kita konsinyasi. Oke, untuk melihat stoknya gimana, apakah dia berkurang atau tidak, kita klik aja ini. Nah, maka kita lihat ini stok akhirnya setelah kita melakukan penjualan gitu. Nah, ini dia sisa stoknya. Jadi kita tadi kan awalnya kita konsinyasi produknya 10, setelah ada penjualan 5 produk, jadi sisanya tinggal 5 pieces begitu. Oke. Nah, di sini sesuai dengan flow ya, flow chart ya. Nah, sini sudah tertera juga cara tutornya juga. Angka selanjutnya setelah kita melakukan penjualan konsinyasi, maka sales akan melakukan pembayaran apotek melakukan pembayaran ke sales. Kemudian sales itu bisa keluarkan nota ataupun faktur, kemudian dia diupload dibayarnya juga di penjualan tadi dengan dari sini. Nah, jadi tugas sales itu untuk pembayarannya, jadi kita harus klik ini. Biasanya akses untuk sales itu ada ini, tambah pembayaran, masukkan tambah pembayaran, kemudian masukkan ini total pembayarannya berapa kan, misalkan tadi kan udah 5 nih, makanya otomatis menjumlahi gitu. Oke, misalkan ada catatan bisa kita masuk sini opsional ya pilihannya. Mungkin kita bisa langsung klik bayar. Kemudian upload bukti bayar misalkan. Nah, jadi kalau misalnya mau upload bukti bayar, sales itu bisa langsung klik di sini. Misalkan kita ini, oke, termasuk filenya di sini, oke. Untuk misalkan menghapus, oke, boleh di situ. Oke, jadi tugas sales tuh tugasnya sampai klik bayar gini aja. Oke, tugas baru untuk verifikasi pembayaran ini adalah tugasnya dari biasanya akan masuk ke ini ya, ke admin. Jadi admin itu akan melakukan verifikasi pembayaran. Nah, jadi verifikasi pembayaran cara yang sama seperti kita verifikasi pembayaran penjualan juga sama ya, baru selesai. Maka penjualan sudah komplit semua. Oke, oke, selanjutnya konsinyasi. Nah, ini kan konsinyasi ini kan stoknya sudah berkurang nih. Bagaimana cara kita untuk menambahkan stok lagi? Gitu. Nah, jadi caranya di sini. Di sini ada tombol nota baru. Oke.
Jadi kita dengan klik ini nota baru, kemudian kita masukkan jumlahnya. Ini kan awal ini jumlah stok yang ada nih, jumlah stok yang ada di konsinyasi di apotek, dan ini stok gudang. Nah, jadi caranya itu kita masukkan kembali jumlah sesuai dengan yang sebelumnya aja gitu. Jadi kalau kita masukkan 5 nggak bisa, jadi harus kita masukkan 10 gitu. Sorry, 10, maka nanti stok yang masuk tuh kembali ke 10 seperti yang sebelumnya. Ini ada catatan refill, kira-kira kalau diperlukan bisa diisi. Kita simpan, maka stoknya akan kembali 10 begitu. Itu cara untuk refill stok di konsinyasi. Oke, misalkan ini ada retur nih. Nah, bagaimana cara retur? Kita dengan klik ini aja, retur. Caranya klik langsung aja klik retur. Kita masukkan jumlah produk yang diretur itu berapa, misalkan yang diretur 5. Oke, kita masukkan catatan. Misalkan yang diretur itu karena expired misalnya. Oke, simpan. Maka otomatis jumlah stoknya kan kembali jadi 5, jadi gitu, begitu caranya. Oke, dan catatan yang tadi yang sudah kita refill misalnya tadi, maka akan masuk ke sini, ke catatan di sini. Jadi setiap pencatatan refill, pencatatan retur akan masuk ke dalam sini, ke dalam daftar refill dan retur. Jadi kita bisa sebagai kepala toko ataupun kepala gudang, kita bisa tracking apa aja yang sudah dilakukan oleh sales terkait refill ataupun retur. Di sini juga ada menu tambahan ya untuk kunjungan. Kunjungan ini biasanya dilakukan untuk dokumentasi sales, misalkan dia mau melakukan kunjungan ke apotek untuk pengecekan stok atau yang lainnya. Dia hanya tinggal klik kunjungan, kemudian kalau sini ada muncul notifikasi izinkan lokasi. Kita harus izinkan lokasi agar titik koordinat itu terbaca oleh Google Map. Jadi otomatis untuk sebagai kita kalau kepala toko bisa ngecek posisi dari sales itu. Jadi, ini wajib diaktifkan untuk lokasinya. Ini cari pelanggan, misalnya dari kita apotek, ini apotek mana. Oke, kegiatan, masukkan kegiatannya apa. Misalkan kegiatannya follow up atau kunjungan deh kita buat. Responnya apa, misalkan ini ya, misalkan ada penjualan, dan ini sarana promosi ini opsional, bisa diisi atau tidak, boleh. Oke, langsung klik aja, simpan. Oke, sini juga bisa upload kunjungan ya, upload bukti foto kunjungan. Misalkan sales bisa foto upload kalau biar untuk memperkuat dokumentasinya pas nggak dia melakukan kunjungan di apotek tersebut gitu. Oke, terkait konsinyasi kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham semua? Apakah masih ada yang belum paham terkait konsinyasi? Maupun itu alurnya ataupun secara fungsional penggunaan Ajang Posnya? Apakah masih ada yang kurang jelas? Kalau kurang jelas bisa bilang aja biar kita jelasin lagi gitu. Oke, nggak ada ya? Berarti sudah paham ya semua ya untuk konsinyasi. Oke, saya mau tanya nih ke Mas Wahid. Kira-kira di sana ada nggak sales konsinyasinya, Mas? Halo, Mas Wahid? Ada. Ada ya? Oke. Jadi ini wajib diketahui juga untuk sales konsinyasi ya. Maka biasanya kalau dia konsinyasi dia pakai ini ya, pakai HP ya. Kalau pakai laptop agak susah ya. Jadi saya akan tunjukin caranya kalau misalkan untuk pakai HP ya, tunjukkan caranya.
HP kita share lagi. Jadi hampir sama ya kayak tadi ya, cuman dia beda tampilan aja sih. Salah. Salah. Ngomong-ngomong, sales canvassing-nya ikut nggak ya? Ikut sini Ikut Mas. ikut ya. Oke, ini misalnya tampilan mobile ya, tampilan HP. Oke, jelas ya gambarnya ya. Kita buat HP. Jelas ya. Jadi ini, aduh salah pencet lagi. Misalkan begini. Nah, jadi tampilan di HP begini ya, agar nggak bingung juga nanti waktu di lapangan untuk salesnya, sales canvassing. Caranya ya sama ya, masuk ke akunnya, misalkan dari awal ini, misalkan di tampilan untuk tampilan home-nya begini, tampilan dashboard-nya. Untuk melakukan penjualan bisa klik aja sini penjualan untuk salesnya. Jadi kemudian klik ini kan ada garis 3, saya diklik untuk memilih menu konsinyasi, cari konsinyasi, kemudian klik menu konsinyasi, kemudian klik ini tambah konsinyasi seperti tadi. Nah, ini dia untuk tampilannya begini. Akan untuk apotek. Nah, oke. Sini juga seperti tadi ya, cuman beda tampilan aja ya. Tapi untuk flow-nya, untuk alurnya sama seharusnya. Oke. Oke, sampai sini untuk tim sales consnya kira-kira paham nggak ya? Sudah paham ya? Ini untuk penjualannya dari sini, penjualan maka otomatis masuk. Jumlah penjualannya berapa begini. Oke. Ini untuk tampilan mobilenya gitu. Oke, nggak ada yang ditanyakan ya untuk terkait ini? Ada yang mengganjal atau gimana? Ada yang masih belum ngerti soal ini? Oke, paham semua ya? Oke, kalau paham bisa kita lanjutkan untuk menghemat waktu juga. Oke, Ya, masuk. lanjut Mas. Oke, siap. Oke, kita masuk ke tahap pencatatan stok of name. Oke. Nah, jadi stok of name di sini seperti yang kemarin kan udah dijelasin juga ya cara stok of name ya. Jadi misalkan kita mau stok of name bulanan atau mingguan gitu. Jadi kan setiap gudang tuh biasanya melakukan stok of name untuk pengecekan saldo yang sudah dicatat dengan saldo fisik yang ada di gudang gitu. Nah, jadi untuk menambahkan stok of name di sini, kita hanya dengan klik stok of name di sini, kita pilih dulu gudangnya, gudang apa yang mau kita cek stok of name-nya, misalkan gudang utama. Kemudian kita tambahkan seluruh deskripsinya di sini. Di sini wajib kita tambahkan, misalkan SO bulan 5. Oke. Oke, kita sini tinggal cari produk yang mau kita SO. Jadi kita tambahkan aja produknya, misalkan ini produk yang mana ya, ini almond. Bisa kita tambah lagi, misalkan kita mau SO itu ada banyak ya, kita tambah aja, kita tambah ini, tambah lagi, tambah lagi, terserah mau berdasarkan kebutuhan sih. Mau berapa produk yang mau di SO begitu. Stok name. Ini sudah ada. Oke. Misal. Jadi ini di sini kan caranya kita stok name gimana? Jadi ini ada keterangan tanggal masuk. Jadi ini tanggal masuk produknya kapan. Kemudian di sini ada modal, harga modal pembelian kita gitu. Kemudian produk. Kemudian di sini ada stok sistem. Nah, stok sistem ini
adalah stok yang sudah tercatat di Ajang Pos begitu. Jadi kita bisa mengetahui stok yang sudah tercatat gitu. Jadi ini kemudian sini ada kolom stok fisik. Nah, stok fisik ini disinilah cara kita untuk memasukkan jumlah stok yang kita cek di gudang. Misalkan stoknya 9, tapi di stok sistem ada 10, berarti ada minus lah gitu, ada kecolongan atau apa, atau salah, ada waktu ada penjualan tapi nggak ada catatan saja gitu. Jadi ini tujuannya untuk menyesuaikan sistem pencatatan di sistem, stok pencatatan stok di sistem dengan misalkan gini. Kalau kita misalkan ini lebih juga nggak apa-apa, bisa misalkan kita buat 11. Nah, maka ini akan menyesuaikan gitu. Ini kita buat satu aja sih, nggak bingung ya, banyak kali ini juga. Biasanya satu aja. Misalkan kita cek di stok di gudang itu ada 11. Nah, maka otomatis sudah kok mati. Dari tadi. Masa ya? Iya. Barusan ya? Belum nyala. Maaf tadi tertutup tadi ya share-nya. Kita tadi terikutin nggak ya? Ya Mas, terputus masih nyari jenengan Mas. Udah lama ya tadi itu Mas ya? Nggak sadar juga. Ini untuk stok name. Tadi kita sudah mencatat nih. Sudah mencatat stok name tadi. Nah, jadi ini hanya berupa draft. Kalau dia berupa draft gini, hanya sekedar pencatatan aja, belum diproses ya. Jadi kita harus klik proses untuk memproses pencatatan. Jadi kita klik aja untuk klik proses, maka kalau kita sudah klik proses begini, maka pencatatan sudah selesai dan stok juga sudah disesuaikan di stok gudang gitu, dengan stok pencatatan di sistem. Oke, ini kan misalnya tadi produk apa tadi ya yang sudah kita stok ini ya, almond. Nah, tadi kan di awalnya itu stoknya 10 ya. Nah ini sisa 9 karena tadi kita keluarkan 1 karena tadi minus selisih. Karena kan di stok fisiknya stoknya itu ada 9 tadi. Oke. Seharusnya tadi di awalnya itu 10. Oke, begitulah tuh cara stok online di pencatatan stok online di Ajang Pos. Oke, kira-kira untuk ini ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas terkait stok online di Ajang Pos? Oke, berarti sudah aman ya, sudah paham semua ya. Oke, baiklah, ini saya anggap semua sudah paham. Oke, lanjut kita ke stok transfer. Nah, stok transfer ini seperti yang udah sebelum-sebelumnya udah kita ada ini ya, sudah kita bicarakan juga, sudah kita bahas terkait transfer stok ya antar gudang. Jadi ini hanya bisa transfer stok antar gudang yang tercatat di Ajang Pos 1 database. Jadi nggak bisa transfer stok beda database, nggak bisa gitu. Jadi
Nah, jadi misalkan tadi kan kita ada beberapa gudang ya. Kita gudang utama, gudang konsinyasi dan gudang lain-lain. Nah, jadi kita coba untuk transfer stok antar gudang. Misalkan kita mau transfer almond dari gudang satu dan gudang yang lain. Caranya kita dengan input klik stok transfer. Oke, loadingnya. Oke. Kita cari dulu gudang asal. Gudang asal ini dari mana produk itu akan dikeluarkan, akan dipindahkan. Misalkan dari gudang utama ya, dari gudang utama, gudang tujuan. Oke, kemudian pilih gudang tujuannya. Kemana tujuan produk ini akan kita tujuan kemana gitu. Perpindahan stok ini mau ke gudang mana? Misalkan ke gudang 1 deh. Gudang 1. Lalu kita pilih produknya. Kita cari produknya ini, misalkan produknya ini almond ya. Almond, kita masukkan jumlah transfernya berapa. Ini kan stok yang tercatat di sistem ini ada 4. Jadi kita misalnya mau transfer 3 misalnya. Oke, kita klik 3, maka di sini akan menjumlahkan sisa stoknya jadi sisa 1. Ini 1 ini adalah sisa stok yang di sistem. Oke. Caranya cukup mudah ya, cukup simpel. Misalkan kalau ada produk lain yang mau ditambahkan, kita tinggal klik ini ada tambah produk. Bisa langsung pilih juga. Oke. Saja langsung klik simpan. Oke. Kalau udah klik simpan maka proses sudah selesai gitu. Jadi sini akan tertera keterangannya, jumlah transfernya berapa, sisa total produk ini berapa, ini sisa ya. Sisa produk sisa almondnya yang tersisa di gudang 1. Ini jumlah transfernya. Di gudang asal di gudang asal maksudnya gudang utama ya, sisa 1-nya. Jadi yang tujuannya tadi kan 3. Jadi yang 3 ini masuk ke gudang ini, gudang 1 seharusnya. Gudang 1. Oke, untuk pengecekan kita bisa cek di kartu stok. Tadi mana tadi almond dari gudang utama ke gudang mana dari catatan kita tadi. Pokoknya ada banyak nih catatan. Gudang apa tadi kita 3 ini udah. Ini dia tadi pencatatan kita. Stoknya ini jadi kan sisanya 1. Ini keluar 3, sisa 1. Oke, sudah pas. Oke, jadi begitu untuk transfer. Jadi misalkan nih ada apa ya? Suatu kasus. Misalkan tadi kita kan sudah transfer 3 ya, 3, tapi ada kesalahan teknis. Misalkan seharusnya transfer 2. Nah, jadi itu kan kita sudah transfer 3. Jadi caranya gimana? Ini tidak bisa cancel. Jadi caranya untuk apa caranya untuk mengembalikan produk itu gimana? Caranya kita tinggal input lagi stok transfernya. Tadi kan kita input dari gudang asalnya, gudang utama ke gudang tujuannya itu gudang 1. Oke, jadi kita mau mengembalikan stok yang berlebih gitu, mengembalikan stok yang kelebihan dalam pencatatan transfer. Jadi kita tinggal tambah stok transfer tadi lagi. Ini gudang asal kan tadi mau mengembalikan ke gudang utama ya, gudang utama. Jadi kita masuk, nah, jadi bisa masukkan ini gudang asalnya itu gudang 1 kan, ini kita mau mengembalikan produk. Kemudian gudang tujuannya itu adalah gudang utama ya, kembalikan produk gudang yang tadi, masukkan produknya apa, misalkan tadi kita masukkan produk ini almond, ini transfer 1. Nah, kita mengembalikan 1 karena kelebihan 1 stok gitu. Kita klik aja simpan. Oke, selesai. Itu untuk mengembalikan produk yang sudah tertransfer kelebihan gitu misalnya. Itu 1 case. Jadi kalau untuk mengecek bisa cek ulang di sini. Harusnya sudah muncul di sini. Nah, ini dia catatan tadi. Catatan saya tadi barusan. Ini. Balik dia. Ini dia. Oke. Nah, ini catatan tadi barusan. Jadi sisa saldo stok yang di gudang 1 itu sisa 2. Jadi karena keluar ini dia masuk lagi kembali ke gudang utama begitu. Oke, untuk terkait stok transfer kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tanya Mas Anwar.
Boleh. Iya. Jadi ini kan kesimpulannya kalau saya tidak salah paham untuk mengerti ini ya. Jadi kan stock transfer ini setiap kali kita ada pemindahan barang, kayak kita dari toko cabang ke gudang atau gudang ke atau sebaliknya gitu ya. Ini kita kan ngisi input di stock transfer ini kan. Dan ini kan data hanya ada di masing-masing admin ya, betul kan? Begitu juga kalau terjadi kita ada beberapa produk konsinyasi dengan supplier. Ketika mendekati jatuh tempo, ada barang yang harus kita retur kembalikan, produk konsinyasi yang berlebih. Ini kan berarti kami yang di gudang utama ini kan mengisi di stock transfer ini ya. Jadi dari gudang utama ke kita inputnya gudang supplier gitu, atau gimana Mas? Tadi kan setelah kita input di konsinyasi kan ada produk kita yang konsinyasi nih dari kita ada ngambil barang dari satu supplier itu statusnya konsinyasi barangnya gitu loh. Nah di saat mendekati jatuh tempo kita ada terjadi pembayaran, ada barang sisa. Kita kan harus mengembalikan barang sisa itu gitu. Ini apakah dari gudang mengisi input form stock transfer ini untuk mengurangi stok yang ada di gudang gitu loh Mas? Oke, jadi nggak perlu input lagi di stock transfer ini ya. Jadi kalau kita sudah melakukan pencatatan di konsinyasi tadi sebelumnya, otomatis itu stok tadi udah kembali ke stok ke gudang gitu misalnya kalau ada retur. Jadi perbedaannya stok transfer ini dengan konsinyasi tadi, stok transfer ini hanya dalam satu database. Misalkan di gudang ini, di satu gudang misalkan ada penyimpanan stoknya beda. Misalnya dalam satu gudang ini ada gudang 1 dan gudang 2 dalam satu database maksudnya gitu. Jadi nggak bisa beda database, kalau cabang nggak bisa jadi untuk transfernya. Jadi misalkan gudang konsinyasi bisa juga ya, contoh misal gudang konsinyasi ke gudang utama begitu. Iya. Jadi enggak, maksudnya gini, misalnya ada kacang goreng ya, produknya kacang goreng, kita itu statusnya di GHS itu barang konsinyasi dari supplier gitu loh. Jadi kita nggak beli, tidak beli. Jadi kita produk itu kacang goreng itu konsinyasi. Nah tanggal 10 itu bulan 5 itu jatuh tempo. Sekitar tanggal 8 otomatis dari finance-nya PT Kacang Goreng ini kan dia akan menagih ke kita gitu kan. Nah kami yang di gudang ini kan harus mempersiapkan dan menginfokan ke toko-toko cabang apakah masih ada sisa stok untuk kacang goreng ini. Biasanya dari cabang kan akan mengembalikan sisa stok ke gudang utama gitu Mas. Oke. Nah, jadi case-nya begitu ya kasusnya. Kasusnya gitu. Nah ini kan nanti tanggal 9 otomatis kan saya udah packing nih. Nah ini kan nanti kan saya harus mengisi supaya nilai kacang goreng ini 0 lagi gitu. Oke. Nah ini saya masuk di data di stock transfer ini kah? Karena kan nanti di konsinyasi kan pasti ada, saya harus ngisi juga kan, gitu. Enggak sih. Jadi gini, jadi gini case-nya ya, coba saya perjelas lagi ya. Iya. Case-nya itu ada konsinyasi dari perusahaan sebelah, misalnya dari kacang goreng ya kan. Iya, kacang dari goreng. konsinyasi dari mereka ke toko kita gitu ya. Betul. Ke toko kita. Iya. Nah, jadi cara pencatatannya itu nggak begitu, ya. Jadi pencatatannya itu kita input pembelian, tapi nggak kita bayar gitu. Iya, tidak kita masukkan ke pembelian. Iya, tapi kita input sebagai pembelian gitu. Oh iya. Kita input sebagai pembelian, tapi nggak kita lunasi, nggak kita bayar. Iya, betul. Gitu. Tapi nanti setelah gini ya, misalnya gini contoh ya, satu ya kita buat. Ya, coba Mas. Ini, ya. Oke, misalkan ini ya pembelian misalkan. Misalkan ini dari supplier lain. Ya, supplier lain. Ini kita masuk ke gudang kita ini, misalnya kita gudang utama, ini gudang kita ya, gudang utama. Ini kita masukkan suppliernya misalkan dari apa kita buat dari aja, PT Grocery Herbal.
misalkan masukkan produknya ini catatan harus sudah kita input dulu ya. Betul. Input dulu juga. Oke, kita masukkan dulu misalnya yang ada dulu ya, yang almond. Nah, jadi mereka misalkan melakukan penitipan konsinyasi mereka. Jadi kita pencatatannya sebagai pembelian, kita masukkan di sini jumlah produk yang dititipkan berapa, misalkan 100 ya, 100 misalkan. Oke, jadi kita masukkan sebagai pembelian ini, kita buat terserah expirednya mau berapa, atau di sini juga stok baru, lebih baik kita buat stok baru begini, kita tentang aja, kita selesaikan aja langsung. Pembayarannya tempo, misalnya tempo 30 hari ya, tempo 30 hari. Oke, langsung kita simpan aja nih, kita simpan dan langsung kita proses. Oke, proses, tapi tidak usah dibayar ya. Iya. Jadi ini nggak usah, kita selesaikan aja nih, kita selesaikan proses. Jadi itu stoknya udah masuk ini ke toko kita, stok dari supplier tersebut udah masuk. Jadi kita nggak perlu bayar, jangan bayar dulu karena ini kan mereka kan penitipan ya kan ya. Nah, jadi kita bisa melakukan penjualan, misalkan ada penjualan nih toko kita terkait produk yang dititipkan. Betul. Misalnya lah penjualan, udah ada penjualan sekitar, kita buat aja contoh ya, langsung penjualan ke ini dulu, misalnya customer, produknya tadi apa tadi, almond. Gudangnya dipilih dulu, gudangnya gudang utama, kita tadi mana almond yang 100 tadi. Nah ini dia, ini almond yang 100 tadi, misalkan ada penjualan ya, misalkan sudah sampai banyak lah, misalnya 80 sampai 80, oke boleh. Oke, kita selesaikan, buat aja langsung kita selesaikan aja. Ini misalkan kita anggap aja lah nih, kita anggap aja penjualan yang sudah selesai, kita selesaikan aja dulu, kita selesaikan. Oke, kita selesaikan, dan ini kita anggap juga sudah dibayar gitu, sudah dibayar oleh customer kita gitu. Oke, sudah selesai, kita lunasi dulu ya, kita lunasin dulu. Oke. Nah, jadi kan seharusnya kan sudah melakukan penjualan 80 nih, berarti udah jatuh tempo nih, misalnya ada jatuh tempo gitu kan. Nah, jadi kan sudah jatuh tempo, berarti sisanya berapa? Sisanya 20 kan ya. Nah, jadi kita mau retur nih, mau pengembalian, kita returnya dari sini aja, dari pembelian. Returnya dari pembelian. Kita klik retur aja, baru klik ya, masukkan sisa yang tidak terjual gitu, karena sudah jatuh tempo, misalnya tadi sisa 20 ya. Sisa 20, oke. Oke, bisa langsung kita klik ini, metode pembayarannya apa, misalkan transfer bank, catatannya tidak laku misalkan. Oke, selesai. Nah, bisa langsung kita proses. Jadi selesai lah. Jadi mau kita lihat nih stoknya, betul nggak dari stoknya sudah berkurang? Sudah kosong. Sudah berkurang kan tadi? Kosong, sudah 0 ya. Oke, otomatis jadi kita nggak dari konsinyasi. Iya, otomatis. Oke. Berarti kita nggak perlu ngeribetin lagi persediaan stok transfer lagi, nggak usah ya. Dia otomatis langsung dilakukan. Oke. Iya, tadi kan dia pembayarannya kan belum ya. Pembayarannya kan belum dibayar nih. Tapi kan misalkan udah jatuh tempo di hari akhir, dari 30 hari lewat kan. Nah, jadi kita harus bayar dulu nih, kita selesaikan pembayarannya tadi. Nah, pembayarannya kita selesaikan, kita catat selesai. Sekarang kita menggunakan akun ini, akun mandiri. Ini udah terbayar lah gitu, sudah terbayar, sudah selesai. Tadi kan kita ada retur tuh, pembayarannya juga itu belum selesai tuh. Nah, jadi kita harus untuk mengembalikan saldo kita tadi yang untuk pembayaran sebagian, yang untuk 20 produk tadi, 20 tadi, jadi kita tambah invoice di retur di sini. Nah, jadi saldo kita tadi yang untuk sisa 20 produk tadi akan masuk kembali ke saldo kita gitu. Seperti biasa sih ya. Oke, sampai di sini paham ya? Iya, paham. Ya, makasih Mas Anwar. Oke, dikarenakan sudah masuk asar ya,
mungkin bisa kita lanjutkan nanti setelah asar. Oke. Nggak ada mau tanya lagi ya. Oke, karena sudah Mas, ajan. mungkin kalau masih materinya masih ada lagi, lanjut besok mawon gimana? Bisa aja. Kayaknya besok saya nggak bisa sih hari Sabtu. Maksudnya Pak Dasar kayak mepet waktunya, kurang sedikit ya sebenarnya. Kalau jadi paling nanti tinggal sedikit sih, kalau Mbak Dasar tinggal sedikit lagi sih yang materi kita. Cuman tentang laporan aja. Tentang laporan ini sih nggak terlalu sulit ya, cuma analisis aja. Enggak yang untuk keuangan nggak perlu, akuntansi keuangan nggak perlu Mas. perlu, cuman keuangan ini cuma sedikit aja sih, nggak terlalu banyak. Harusnya Iya. nggak terlalu ribet lah gitu. Jadi nanti gini Mas, keuangan paling hanya beberapa menit aja. Mungkin Ya. Nanti mepet soalnya Mas. Soalnya teman-teman jam 4 udah pulang sih. Oke. Gimana? Mungkin untuk orang keuangan aja ya. Tinggal untuk orang keuangan aja sih, untuk tim keuangan aja ini materinya. Jadi, keuangannya bisa nggak ya sampai jam berapa ya? Jam 4:30 deh, sampai 4:30 aja. Ya itu kalau keuangan Pak Wahid itu sudah menguasai, lewat Pak Wahid aja trenernya. Oh. Ya, tanya dulu sama Pak Wahid nih gimana nih? Udah menguasai belum ya? Keuangan. Oh ya Mas. Keuangan ini, itu monggo Pak Wahid. Untuk keuangan itu untuk nanti masing-masing akun cabang kan memang diusahakan mandiri, kelola secara mandiri. Nanti seperti gambaran aja lah Mas. Kan nanti akses untuk keuangan itu kan nggak semua bisa buka. Itu kan Mas maksudnya. Iya. Jadi nanti aksesnya beda-beda sih. Dari pusat kan ada kebijakan seperti itu. Untuk keuangan ada kontrol dari pusat dan nggak semua bisa buka. Ya, nanti beda-beda aksesnya itu Mas. Jadi nanti tim sales beda, tim admin beda, tim keuangan juga beda, tim packing juga beda lagi aksesnya gitu-gitu. Monggo Bu Fani. Untuk ini aja. Untuk keuangannya nanti bermuaranya di satu akun tersendiri. Jadi masing-masing cabang ini reporting langsung sendiri-sendiri ya, Mas ya? Ya, atau nanti karena dibedakan database-nya, jadi reportingnya beda-beda nanti. Secara manual by Excel gitu? Bisa Excel, karena nanti bisa di-download by Excel dari laporannya. Kalau misalnya nggak terlalu banyak juga. Oh gitu. Nanti yang keuangan di pusat ini collecting dari masing-masing cabang by Excel ya? Ya, begitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau pelajaran untuk materi untuk keuangan ini butuh apa ya? Butuh effort juga untuk mempelajarinya, karena agak susah juga untuk analisisnya. Misalkan kurang paham tentang akuntansi mungkin agak susah ya untuk mempelajarinya, karena agak kalau sulit juga gitu. Tapi kalau misalkan paham akuntansi, maka insya Allah akan cepat menanggapi gitu, cepat tanggap lah untuk memahami laporan-laporan report di sistem Ajam Pos kita. Jadi tapi tenang ya, karena yang kita pakai ini cuman nggak terlalu akuntansi yang terlalu ribet ya, tapi hanya menggunakan akuntansi dasar seperti debit kredit dan jurnal, buku besar, dan laporan harian itu aja sih. Oke, terima kasih. Ya Mas, ini untuk materi akuntansi atau keuangannya minggu depan aja Mas. Oke, boleh. Fokus tolong buat itu akun masing-masing toko Klaten, toko Salatiga, dan toko Semarang itu di grup WA udah ada, di share tenan, nama tenan, mohon diisi nomor telepon itu untuk pembuatan akun. Itu pembuatan database nanti bakalan dibuatkan. Ya.
Itu Mas. Oke. Dan ini ya, kalau bisa nanti orang-orang yang mau dibuatkan akun untuk database-nya, kalau bisa buat ini Telegram, biar nanti saya buatkan login-nya by Telegram biar biar agar akunnya itu nggak gampang dipakai orang gitu, nggak orang sembarangan pakai, jadi hanya dia yang bisa pakai gitu. Maka nanti akan otomatis masuk link login-nya dari Telegram gitu. Jadi lebih baik dipersiapkan Telegramnya agar enak nanti buat untuk login-nya nanti. Tapi untuk awal-awal ini buat tenan dulu ya, untuk akun nanti bisa kita proses minggu depan ya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu, selesai ya. Nah, kita lanjut di hari Senin ya, Hari Senin kira-kira bisa jam berapa ya? Monggo. Kalau hari Senin. Manut Mas jenengan aja, teman jam berapa Mas? Oke. Hari Senin. Ya nanti di info anu aja Mas. Oke, nanti di Di info grup. aja di grup ya. Oke, Nah, boleh. nah. Oke, segera diisi ya itu data-data untuk pembuatan database-nya ya. Segera diisi agar segera saya buatkan database Zampos-nya. Oke, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.